Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, summa amma ba'd. Alhamdulillah, kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini, pada bulan Ramadan 1441, di mana Ramadan kali ini khusus spesial dibanding dengan Ramadan yang lainnya, karena kita berpuasa dalam musim pandemi, musim COVID-19. Tetapi itu tidak mengurangi semangat kita untuk terus berpuasa, karena kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya pada musim normal, tapi juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada musim pandemi. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, Dialah yang menciptakan kita, yang menciptakan Ramadan tahun kemarin, dan Allah juga yang mentakdirkan Ramadan tahun ini pada musim pandemi COVID-19. Oleh karena itu, dalam beribadah kita tidak boleh berubah. Tetap semangat, tetap berpuasa, tetap thalabul ilm. Walaupun kita lewat media sosial, lewat online, yaitu melalui aplikasi Zoom, kemudian juga live YouTube, tapi lewat Zoom. Karena itu marilah kita manfaatkan siang hari ini, walaupun dari rumah, untuk mengikuti kajian-kajian, terutama berkenaan dengan hukum-hukum puasa. Saya diberikan oleh panitia Masjid Al-Azhar untuk menyampaikan tentang kewajiban puasa dan hal-hal yang membatalkan puasa dalam waktu kira-kira 30 menit ke depan. Saya mulai dari kewajiban puasa. Para hadirin, para hadirat lewat online, para pemirsa yang kami hormati, kewajiban puasa ini ternyata pakai marohil, bertahap, tidak sekaligus puasa begitu aja ya. Yang jelas puasa ini diwajibkan pada tahun 2 Hijriah. Diwajibkan pada tahun 2 Hijriah. Artinya diwajibkan puasa pada bulan Hijriah atau tahun 2 Hijriah, yaitu ketika beliau sudah hijrah ke Madinah. Ketika di Mekah belum ada puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah 183. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Dari sini kita mengetahui bahwa kewajiban puasa itu bukan kewajiban orang Islam saja, tetapi sebelum orang Islam, ada orang Yahudi dan Nasrani. Mereka dulu punya nabi, Nabi Musa untuk yang Yahudi, orang Nasrani yaitu Nabi Isa alaihissalam. Keduanya mewajibkan kepada umatnya berpuasa. Tetapi kewajiban puasa orang Yahudi dan Nasrani sangat berbeda dengan kewajiban kepada umat Islam. Salah satu contoh daripada perbedaan itu tersebut di dalam hadis sahih, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-faslu baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahur. Yang membedakan antara puasa ahlul kitab dan puasanya kita, atau yang membedakan antara puasanya umat Islam dengan puasanya ahlul kitab adalah makan sahur. Intinya bahwa ahlul kitab itu kalau puasa nggak pernah sahur, berat, banyak yang kelaparan. Dan ketika berbuka, mereka berbukanya nggak segera,
Mereka berbukanya jam 9, jam 10 sampai malam kadang-kadang. Tetapi alhamdulillah kita umat Islam mempunyai syariat yang lebih mudah, lebih sesuai dengan fitrah manusia, diperintahkan untuk sahur, ya tasahharu fa inna fis sahuri barakatun, bersahurlah karena sesungguhnya di dalam sahur itu berkah. Semakin mendekati subuh maka sahurnya semakin baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan sahur jam 1 atau jangan sahur jam 12 atau jangan sahur jam 2. Sahurlah jam setengah 4, jam 4 itu paling baik karena mendekati subuh. Ya. Bahkan di dalam hadis Zaid disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW itu antara sahur dan sholat subuh itu sampai sekitar ya 60 sampai 100-an ayat. Jadi artinya sekitar seperempat sampai setengah jam sebelum waktu sholat subuh. Ya. Karena itu kita bersyukur kepada Allah SWT karena kita diperintahkan sahur sebelum berpuasa. Yang kedua diperintahkan segera berbuka. Berbuka puasa itu semakin cepat semakin berpahala. Ya, semakin diundurkan semakin makruh. Ya, itu pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab. Ya. Sebagaimana kita jelaskan tadi bahwa puasa ini diwajibkan pada tahun 2 Hijriah. Pertama kali yang diwajibkan puasa bukan puasa Ramadan. Ketika Rasulullah SAW hadir dan datang ke Madinah, beliau berpuasa 3 hari setiap bulan. Salah satu ayam min kulli syahr. Sebagaimana kalau kita kenal sekarang dengan ayamul bid, ya, hari-hari putih, yaitu tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya dulu diwajibkan kepada Rasulullah SAW. Begitu juga ketika beliau datang ke Madinah, mendapatkan penduduk Madinah, orang-orang Yahudi berpuasa Asyura yaitu 10 Muharram. Ketika beliau menanya kepada orang-orang Yahudi, kenapa kalian berpuasa 10 Muharram? Mereka mengatakan 10 Muharram itu hari atau tanggal di mana Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Ya. Makanya beliau mensyukuri nikmat selamat itu dengan berpuasa. Ini sebagai dalil oleh sebagian orang bahwa kalau kita tasyakuran itu dengan berpuasa. Nah, beliau juga berpuasa Senin dan Kamis karena hari Senin itu hari lahirnya, maka beliau mensyukurinya dengan berpuasa. Oleh karena itu, ketika mendengar itu Rasulullah SAW ya, kemudian memerintahkan kepada umatnya untuk berpuasa tanggal 10 mengikuti orang Yahudi. Karena beliau mengatakan nahnu aula bi Musa minkum. Kami ini lebih berhak untuk mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Kalian itu orang Yahudi itu sering nyusahkan Nabi Musa. Orang Yahudi, orang Bani Israil itu ngeyelan sama nabinya. Sampai Nabi Musa alaihissalam itu capek mengikuti keinginan orang-orang Bani Israil. Disuruh perang nggak mau perang, disuruh keluar nggak mau keluar. Sering menyelisihi orang-orang, sering menyelisihi para nabinya. Lah kami umat Islam saat taat kepada Nabi juga menghormati Nabi Musa, maka nahnu aula bi Musa minkum, maka kami lebih berhak untuk mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Maka beliau memerintahkan umatnya untuk berpuasa, itu puasa Asyura. Pada tahun berikutnya ya, banyak sahabat yang kemudian menanyakan kepada Rasulullah SAW, bagaimana ya Rasulullah, kita kok mengikuti Yahudi? Maka beliau mengatakan, jika saya ditakdirkan hidup di tahun depan, saya insya Allah akan berpuasa tanggal 9. Jadi akhirnya puasa Asyura itu disunahkan menyelisih orang Yahudi, yaitu puasa tanggal 9, tanggal 10, bahkan ada yang mengatakan ditambah tanggal 11. Itu pertama kali kewajiban puasa. Kemudian dihapus dengan turunnya ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dihapus juga dengan syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa man syahida minkum asyhara falyasum. Jadi dari situlah puasa Ramadan mulai diwajibkan. Itu poin pertama. Poin kedua, bahwa puasa Ramadan ini pertama kali ada 3 tingkat atau 3 tahap. Tahapan pertama,
puasa Ramadan itu pilihan. Jadi ketika diturunkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, tidak wajib puasa semuanya. Di sana ada pilihan, barang siapa yang tidak sanggup puasa tetapi membayar fidyah maka sudah cukup. Karena memang di Arab zaman itu panas. Air sangat susah kalau untuk berpuasa, berat bagi mereka. Maka puasa pun bertahap, sebagaimana larangan minum khamr itu juga, larangan meminum khamr juga bertahap. Puasa pun bertahap juga. Tahapan pertama boleh memilih. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dalam surah Al-Baqarah 184 itu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi yang kuat boleh dia, maksudnya bagi kuat yang kuat puasa, boleh dia tidak berpuasa tetapi dia membayar fidyah saja. Jadi dulu pertama kali ketika ada kewajiban puasa ada pilihan, berpuasa 1 hari penuh atau membayar fidyah. Kita ingat juga kewajiban haji. Haji pun demikian. Ya, ketika orang melakukan haji tamattu, sebagaimana orang Indonesia haji dulu, umroh dulu, kemudian menggunakan pakaian, kemudian baru haji setelah tanggal atau pas tanggal 8, 9, 10, maka ketika dia pakai baju setelah umroh itu dia harus bayar namanya dam, menyembelih kambing. Tetapi yang tidak bisa, fasyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum, dia puasa 3 hari ketika haji dan 10 ketika di rumah. Itu kalau nggak punya uang. Persis ya, kalau di sini penggantinya adalah kalau Anda tidak punya uang, Anda puasa 1 hari. Kalau punya uang, Anda bayar fidyah kepada orang miskin. Itu yang pertama. Ya. Kemudian setelah itu ini dihapus ya oleh firman-Nya. Jadi 184 dari surah Al-Baqarah itu dihapus oleh 185 surah Al-Baqarah. Namanya nasikh wa mansuh di dalam Al-Quran. Nasikh dan mansuh itu kadangkala dihapus ayat dan hukumnya secara bersamaan. Kadangkala dihapus hukumnya tapi ayatnya ada. Kadang-kadang dihapus ayatnya tapi hukumnya ada. Itu macam-macam nasikh wa mansuh. Dan dalam surah Al-Baqarah ini yang dimansuh hukumnya, ayatnya masih dibaca, yaitu 184 dihapus oleh 185, yaitu Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan di mana diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk ya bagi manusia dan penjelasan daripada petunjuk itu. Faman syahida, ini penting. Kata faman syahida minkumus syahra, barang siapa yang menyaksikan, syahida itu menyaksikan, minkum di antara kalian asyahra, yaitu alif lam di situ menunjukkan bulan Ramadan. Faman syahida minkum syahrul Ramadan, barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan ya. Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan falyasum, itu kata perintah, hendaknya dia berpuasa pada bulan itu. Ada sebagian ulama menafsirkan faman syahida itu adalah barang siapa yang menyaksikan hilal bulan Ramadan, yaitu dengan ru'yah. Kemudian ada yang mengatakan dengan hisab. Intinya barang siapa melihat bulan Ramadan maka berpuasa. Ada yang menafsirkan bahwa faman syahida minkum syahra, barang siapa yang ada di rumahnya mukim, sahih, sehat dan tidak safar, tidak sakit, maka dia wajib berpuasa bulan Ramadan ya, tidak boleh membayar fidyah lagi. Sehingga ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu dihapus. Tetapi sebagian ulama mengatakan tidak dihapus semuanya, tetap ini berlaku, maka ayat dikatakan ayatnya tidak dihapus tapi berlaku, tapi khusus untuk orang-orang yang berat puasanya seperti orang tua
yang sudah lanjut usia. Maka sebagian menafsirkan wa 'alal ladzina yutiqunahu adalah wa 'alal ladzina la yutiqunahu, dan barang siapa yang tidak kuat ya, berpuasa atau kuat tetapi berat seperti orang yang lanjut usia, yang sakit, yang hamil dan yang menyusui, boleh tidak berpuasa tetapi dia wajib mengqadha di hari lainnya. Atau bagi yang tidak kuat mengqadha, fidyatun ta'amu miskin wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi orang tua itu enggak mungkin bisa mengqadha lagi. Karena kalau sudah tua tambah tua kemudian meninggal dunia. Begitu juga yang hamil terus tiap saat, sehingga ketika sudah enggak hamil dia sudah tua enggak bisa, maka dia membayar fidyah. Begitu juga yang sakit kemudian sakitnya itu tidak sembuh-sembuh ya, maka dia membayar fidyah. Fidyah itu adalah setengahnya beras waktu zakat fitrah atau zakat fitri. Jadi setengahnya beras zakat fitri, atau bisa ditafsirkan makanan untuk orang miskin. Boleh berupa makanan mentah atau makanan yang matang, satu kali makan saja ya, tidak 3 kali makan, karena tidak setiap negara makannya 3 kali ya, sekali makan saja untuk orang miskin. Setiap hari dia tidak berpuasa. Yaitu poin kedua daripada kewajiban puasa. Yang menarik lagi, ada satu masalah yang jarang didengar oleh umat Islam, bahwa puasa zaman dahulu sebelum kita sekarang ini ada satu tahapan di mana orang yang sudah berpuasa kemudian ketika maghrib dia belum berbuka atau tertidur, maka dia tidak boleh makan lagi. Jadi batasan tidak boleh makan lagi itu bukan sahur, maksudnya bukan adzan subuh, tapi tertidur. Artinya kalau orang habis makan kemudian makannya kekenyangan, kemudian tertidur, habis tidur sudah tidak makan lagi, tidak boleh makan lagi. Yang menarik ada cerita dari seorang sahabat namanya Qais bin Surmah al-Ansari. Suatu ketika dia bekerja, mungkin kalau sekarang itu memperbaiki masjid Al-Azhar, lagi diperbaiki masjidnya, kemudian atau dia bekerja bangunan ya, pokoknya bekerjanya capek dia seharian. Pada waktu puasa pulang ke rumah, tanya sama istrinya, ada makanannya? Enggak ada. Ya Allah, kasihan banget zaman tahun itu, mau buka enggak ada. Maka kemudian istrinya mengatakan, tunggu ya, saya tak nyari makanan di luar, kamu tunggu di rumah. Ada kayaknya nyari makanan di luar. Karena saking capeknya, dia tertidur. Jadi belum berbuka, tertidur. Maka istrinya datang, loh kok suami tertidur? Dia bilang, ya Allah, suami saya, kamu nggak boleh makan lagi. Akhirnya suaminya itu ya bangun, terus nggak boleh makan sampai hari berikutnya. Makanya di siang hari dia pingsan. Dilaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kasus itu. Kemudian turunlah ayat surat Al-Baqarah 187. Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minum ya setelah terbenam matahari, makan dan minum terserah sampai kapan juga, yang penting batasannya sampai terdengar adzan subuh atau terbitnya fajar shadiq itu. Jadi makan, tidur, bangun lagi, makan lagi, tidur lagi, makan lagi boleh. Ya, pokoknya batasannya sampai fajar. Itu sejarah diwajibkannya puasa. Makanya dulu sangat berat. Pertama kali masa habis tidur nggak boleh makan lagi.
Artinya berarti kalau waktu zaman itu, zaman Nabi Muhammad SAW ketika sudah makan isya umpamanya, berbuka dan sholat taraweh, kemudian tidur, habis itu nggak makan lagi sampai besoknya lagi. Jadi nggak ada namanya sahur, nggak ada namanya sahur. Ya. Makanya tadi ada tambahan tasakharu fa inna fis sahuri barokatun, itu untuk menguatkan kamu jangan nggak makan-makan lah supaya kuat. Itu sejarahnya panjang ternyata. Ya. Nah dari situ marhalah yang ketiga atau tahapan ketiga seperti zaman kita sekarang, yaitu berbuka, dipercepat berbukanya dan diundur sahurnya supaya kuat. Jadi syariah yang sekarang kita alami yang mudah ini ternyata punya sejarah yang panjang. Ya. Baik, itu tentang kewajiban puasa. Yang menarik, ada satu hadis yang menyebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan secara iman dan ihtisab, maka diampuni segala dosanya. Jadi ternyata kewajiban puasa ini harus ada syaratnya supaya dapat pahala. Syaratnya dua, yaitu imanan. Kita berpuasa itu niatnya melaksanakan perintah Allah dalam surah Al-Baqarah 183. Bukan ikut-ikutan. Kalau kita puasanya ikut-ikutan, enggak dapat pahala. Ya, kalau puasanya karena riak dan sum'ah enggak dapat pahala. Makanya Rasulullah SAW bersabda imanan wahtisaban, secara keimanan dan ihtisab. Iman dan ihtisab. Apa ihtisab? Kalau iman tadi kan karena keimanan, ihtisab itu mencari pahala di sisi Allah. Ada yang mengatakan ihtisab itu menerima puasa itu, kewajiban puasa dengan senyuman dan kegembiraan. Tidak merasa mendongkol, tidak merasa berat. Kalau merasa berat, itu dikatakan enggak ihtisaban, pahalanya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak penafsiran. Puasa yang diiringi dengan iman dan ihtisab, ikhlas karena Allah dan merasa longgar atau merasa senang dengan kewajiban puasa ini, maka akan diampuni segala dosanya yang masa lalu. Dosa apa? Dosa kecil. Adapun dosa besar tidak bisa dihapus dengan puasa. Makanya dikatakan istinabul kabair. Ya, disebutkan di dalam satu hadis sahih, as-shalawatul khamsu wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idastunibatil kabair. Antara sholat 5 waktu, antara Jumat dengan Jumat, antara Ramadan dengan Ramadan, itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil selama dosa-dosa besar ditinggalkan. Jadi maksud ma'taqaddama min dzanbi ini adalah dosa-dosa kecil. Dengan puasa yang dengan iman dan ihtisab, insyaallah dosa-dosa kecil kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun yang puasanya tidak ikhlas, puasanya tidak meninggalkan maksiat, maka terkena hadis lain, waruba shaimin laisa lahu min syiyami ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang puasa tetapi tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Dalam hal ini ahli fikih mengatakan orang yang berpuasa sesuai dengan rukun dan syaratnya, dia seorang muslim, ya, kemudian berpuasa, kemudian menahan, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, dan meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, maka puasanya sah secara fikih. Artinya tidak wajib mengqadha dan mengganti, kewajibannya gugur. Tetapi masih ada satu sisa lagi, yaitu apa? Masalah pahala itu bukan kajian fikih. Masalah pahala itu kajian akidah. Makanya kalau orang fikihnya sudah selesai, belum tentu pahalanya ke atas.
ke langit. Makanya kalau jadi ahli fikih saja tidak cukup. Maka Imam Syafi'i mengatakan kun sufian wa faqihan. Jadilah orang yang sufi, maksudnya itu orang yang punya akidah, ya, punya akhlak, dan jadilah orang yang ahli fikih. Karena kalau cuman fakih saja, ya cuma bicara masalah hukum, tidak ada etika, tidak ada adab, kemudian niatnya juga kadang tidak ikhlas, ya, hatinya kering, harus disertai dengan akidah yang bersih, ya, harus ada etika dan adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, jangan hanya sebagai orang yang sufian saja, atau orang yang hanya beribadah, hanya ikhlas saja, takut sama Allah saja, tapi nggak tahu fikih, ya, itu juga nggak sah ibadahnya. Ada dua gabungan. Makanya di dalam syahadat, kalimatus syahadata ini, kalimat dua syahadat itu adalah apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Itu kita harus akidahnya benar, ikhlas lillahi ta'ala, mencari pahala di sisi Allah, beradab dengan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu harus sesuai dengan fikih, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam surat Al-Mulk disebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang telah menciptakan hidup dan mati supaya menguji siapa yang paling baik amalnya. Kata Fudail bin Iyad, yaitu aswabu akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita ungkapkan dengan fikih. Jadi kita harus punya dua bekal, ilmu billah dan ilmu bi ahkamillah. Ilmu billah mengetahui tentang Allah, wa ilmu bi ahkamillah mengetahui tentang hukum Allah. Karena ini dua hadis ini menunjukkan itu. Kalau man shoma Ramadan, tadi kan ya, jadi disebutkan barang siapa yang berpuasa Ramadan itu baru fikih. Man shoma Ramadan itu fikih. Imanan wahtisaban itu iman, itu akidah. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Wa rubba shaimin, betapa banyak orang puasa tidak mendapatkan puasanya kecuali lapar dan dahaga, itu fikih saja. Makanya marilah para pemirsa, ya, kita menggabungkan antara akidah, niat yang ikhlas, ya, mencari ridho dan pahala dari Allah, dan kita juga meninggalkan maksiat serta puasa sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Maka kita harus tahu hukum fikihnya. Oleh karena itu pada sesi kedua ini, ya, kita masuk ke sesi kedua. Kalau sesi pertama tadi mungkin ada akidahnya, sesi kedua ini kita membahas tentang al-ilmu bi ahkamillah, ilmu tentang hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya judulnya adalah mubtilatus siyam, ya, atau mufsidatus siyam, yang merusak puasa. Para ulama berbeda pendapat tentang hal-hal kecil-kecil yang membatalkan puasa, tetapi mereka sepakat bahwa yang membatalkan puasa itu ada dua, ya. Yang tersebut ada tiga tepatnya, yang tersebut di dalam surat Al-Baqarah 187. Jadi kalau kita Al-Quran itu hukum-hukum pokoknya, hadis itu hukum rinciannya. Maka kalau kita ingin membahas hukum pokoknya diambil dari Al-Quran, hukum rinciannya diambil dari hadis. Yang diambil dari Al-Quran adalah surat Al-Baqarah 187, itulah pembatal puasa yang paling penting, yaitu di dalam surat 187 surat Al-Baqarah. Allah SWT berfirman, "Ukhilla lakum lailatas syiyamir rafasu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun." Dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa untuk berhubungan, bercumbu dengan istri-istri kalian. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Karena istri-istri itu sebagai baju bagi kalian dan kalian adalah baju-baju bagi istri kalian. Alimaula annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum
fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Dari sini disebutkan bahwa kalau malamnya itu boleh melakukan hubungan suami istri, otomatis siangnya tidak boleh. Ini yang kemudian dirinci di dalam hadis, pembatal puasa yang paling utama adalah berhubungan suami istri, karena tujuan puasa itu adalah menahan syahwat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam hadis qudsi, taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li, karena dia, hambaku, telah meninggalkan makan dan minum serta syahwatnya, yaitu syahwat suami istri, itu karena aku. Oleh karena itu para ulama menjelaskan syahwat itu ada dua, syahwat perut dan syahwat farji, syahwatul batni wa syahwatul farji. Inilah yang membuat manusia rusak. Ya. Orang-orang itu rusak itu gara-gara dua itu, yaitu mencari uang untuk mengenyangkan perutnya atau mencari uang untuk melampiaskan syahwat farjinya. Oleh karena itu barang siapa yang bisa menahan syahwat perut dan syahwat farji akan dijamin masuk surga. Ya. Ada yang menambahkan atau orang lain sebutkan yang bisa menahan syahwat bicara dan syahwat farji maka akan dijamin masuk surga. Nah, ini dilatih dengan puasa. Makanya dalam konsep puasa dalam Islam itu yang membatalkan itu tiga ini atau disingkat jadi dua. Ya. Makanya tadi berhubungan suami istri itu yang paling membatalkan puasa. Saya sebutkan hadis yang menjelaskan masalah ini, yaitu hadis yang sangat panjang. Saya ringkas ceritanya bahwa ada seorang laki-laki diriwayatkan katanya sudah agak lanjut usia, tetapi kemudian dia datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, halaktu, ya Rasulullah, saya telah celaka. Kata Rasulullah, ma ahlakak, apa yang membuat kamu celaka wahai bapak? Waqa'tu imra'ati fi nahari Ramadan, karena saya telah menggauli istriku pada siang bulan Ramadan. Ya. Kemudian oleh Rasulullah SAW ya disebutkan kamu telah batal puasanya, tetapi kamu terkena kafaroh. Ada di sini para ulama menjelaskan yang membatalkan puasa itu dibagi dua, yang membatalkan puasa tetapi kena kewajiban kafaroh dan qadha. Ada yang membatalkan puasa tetapi tidak membayar kafaroh, hanya qadha saja. Ada dua ya. Membatalkan puasa yang wajib membayar denda, dan ada yang membatalkan puasa tapi tidak membayar denda. Yang membayar denda adalah ini, yaitu orang yang melakukan hubungan suami istri di siang bulan Ramadan. Dendanya ada 3 dalam hadis itu, yaitu apa? Dia memperdekakan budak, tahriru raqabatin. Budak itu harganya sekitar 30 sampai 50 juta, bahkan sampai lebih daripada itu. Nah, ternyata bapak ini termasuk orang yang tidak kaya, sehingga dia menanyakan, ya Rasulullah, saya tidak punya uang untuk bayar denda. Kemudian Rasulullah SAW memberikan alternatif lain, Anda harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Kata bapak ini, bagaimana saya sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut? Wah, saya puasa Ramadan saja sudah bolong-bolong, sudah melanggar. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau Anda tidak sanggup puasa 2 bulan berturut-turut, Anda kemudian memberi makan 60 orang miskin. Kata bapak ini, saya termasuk orang miskin, nggak bisa memberi makan 60 orang miskin. Kemudian Rasulullah, ya karena orang ini disuruh memerdekakan budak nggak bisa, kemudian disuruh untuk puasa 2 bulan juga nggak bisa, disuruh untuk memberikan makan 60 orang miskin nggak bisa. Rasulullah bingung sendiri, gimana ini? Akhirnya beliau kemudian tunggu di sini Pak. Beliau keluar mengambil kurma 1 karung dan bilang sama bapak itu, wahai bapak, tolong 1 kurma 1 karung ini kamu bagikan kepada 60 orang miskin yang ada di kampungmu, ya, ada yang ada di lingkunganmu. Kata bapak ini, ya Rasulullah, di kampung kami yang paling miskin adalah saya. Maka Rasulullah mengatakan, sudahlah,
kamu makan bersama keluarga kamu sambil beliau tertawa sampai kelihatan giginya. Jadi maksud saya bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan bahwa atau menyebutkan bahwa yang paling batalkan puasa adalah melakukan hubungan suami istri, dan ini wajib membayar denda, yaitu memerdekakan budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau kalau nggak bisa memberikan makan 60 orang miskin. Itu kalau melanggar, dan wajib mengqadha, ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, yang membatalkan puasa itu adalah ya makan dan minum, itu jelas. Tetapi makan dan minum yang sengaja. Adapun yang tidak sengaja, maka tidak apa-apa. Sebagaimana di dalam hadis sahih, man nasya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma saumahu fa innama at'amahullah wa saqahu. Barang siapa yang puasa padahal dia itu, barang siapa yang lupa padahal dia itu puasa. Jadi lupa itu kadang-kadang ada hikmahnya. Barang siapa yang lupa padahal dia puasa, kemudian dia makan dan minum, maka hendaknya meneruskan puasanya, karena sesungguhnya dia diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau hari pertama itu ada yang lupa, tapi kalau hari kedua, hari ketiga insya Allah nggak lupa. Atau biasanya yang lupa itu kalau puasa sunnah. Kalau puasa wajib hampir jarang yang lupa, karena memang lingkungannya kondusif semuanya puasa. Ya. Yang jelas makan dan minum itu membatalkan puasa. Lah, para ulama berbeda pendapat. Apakah makan dan minum ini kalau orang minum sengaja wajib mengqadha? Iya. Jadi kalau kita makan umpamanya jam segini ini makan sengaja atau minum 1 teguk aja, maka dikatakan kamu berdosa. Kamu harus menggantikan puasa ini di bulan selain Ramadan, dan Anda harus menyempurnakan puasa sisanya. Jadi udahlah, dia enggak cuma 1 teguk batal puasanya. 1 teguk batal puasanya, masih suruh puasa lagi. Jadi puasa yang dia sempurnakan sampai maghrib nanti itu enggak dihitung. Karena sebagai denda bagi dia, sanksi bagi dia, suruh meneruskan puasanya, sekaligus dia suruh mengqadha di hari lain. Ya, itu untuk makan dan minum sudah selesai. Ini usul pokok yang membatalkan puasa cuma 2 ini atau 3 ini. Adapun yang lain itu disebutkan di dalam hadis, diantaranya apa? Tentunya haid dan nifas. Haid dan nifas itu membatalkan puasa, makanya nahnu dalam hadis disebutkan oleh sahabiat, nahnu umirna biqada'i as-shaum wa la nu'maru biqada'i as-shalah. Kami ini diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat, maksudnya orang yang haid. Jadi ibu-ibu biasanya haid itu datang bulan Ramadan pun kadang-kadang datang 7 hari, maka dia wajib mengqadha di hari lain, terutama di bulan Syawal. Ya, kadang-kadang nanti kalau bulan Syawal itu ramai lagi, itu ribut lagi. Ustaz, apakah kita mengqadha dulu atau puasa Syawal dulu? Jawabannya mengqadha dulu. Puasa Syawal itu sunnah, kalau mengqadha itu wajib. Ada yang mengatakan ya puasa Syawal enggak apa-apa karena ini waktunya terbatas, mengqadhanya di akhir. Ada yang mengatakan qadha puasa mengqadha pada bulan Syawal ini yang masuk di dalamnya pahala puasa Syawal. Banyak perbedaan para ulama, mungkin nanti dibahas ketika sudah waktunya. Ya. Jadi pembatal ketiga adalah haid dan nifas. Ya. Berikutnya adalah onani. Onani ini memang tidak ada di dalam Al-Quran, ya. Tetapi oleh para ulama diambil dari hadis yang saya sebutkan tadi, taroka
ta'ama wa syarabu wa syahwatu li ajli. Syahwat ini dimaksud dalam juga onani. Onani itu sebenarnya tidak membatalkan puasa kalau tidak sampai keluar spermanya. Makanya dikatakan kalau orang melakukan onani berdosa karena dia tidak menahan syahwatnya, tetapi disuruh merintahkan untuk meneruskan puasa. Jadi onani itu seperti orang yang sedang memasak, orang yang sedang menyiapkan makanan. Ya. Ketika dia belum makan, belum batal puasanya, tetapi disuruh meninggalkan makanan itu. Nah, kalau sampai dia makan, sama dengan kalau dia sudah keluar spermanya, maka itu baru membatalkan puasa. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah muntah. Ya, muntah ada dua, muntah dengan sengaja dan muntah dengan tidak sengaja. Ya. Jadi man dara'ahu al-qai' falaisa alaihi qada. Dan hadis sahih disebutkan bahwa barang siapa yang terpaksa muntah karena suatu penyakit, karena mabuk dalam perjalanan, maka tidak batal puasanya. Falaisa alaihi qada, tidak wajib mengqada karena enggak batal. Wa man istaqa fa alaihi bil qada. Barang siapa yang muntah sengaja dengan mukul-mukul perutnya atau masukkan sesuatu ke dalam tenggorokan sehingga dia muntah, maka membatalkan puasa, dia harus mengqadanya. Ya. Itu membatalkan puasa. Jadi sudah ada berapa tadi yang membatalkan puasa, ada berhubungan suami istri, makan minum, ya, onani, kemudian muntah, ya, kemudian suntikan. Masalah menyuntik, para ulama berbeda pendapat. Ya. Ada sebagian mengatakan suntikan itu dibagi dua. Suntikan yang berupa infus, yaitu memasukkan zat-zat makanan ke dalam tubuh manusia walaupun tidak lewat mulut, itu membatalkan puasa karena dihukum itu makan, karena mengenyangkan. Jika suntikan biasa, seperti suntikan obat, maka itu tidak membatalkan puasa. Madhab ini juga mengatakan bahwa memasukkan sesuatu ke dalam darah, donor darah, maksudnya suntik darah, ya, atau masukkan darah ke dalam nambahkan darah, ya, itu juga membatalkan puasa. Ini perbedaan ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa infus maupun suntikan biasa tidak membatalkan puasa, karena infus itu walaupun memasukkan zat makanan dan minuman ke dalam tubuh manusia, tapi pasiennya tidak menikmati, tidak ada syahwat di situ. Padahal makna yang membatalkan puasa itu adalah makna syahwat, yaitu enak. Jadi orang kalau disuruh milih antara infus atau makan, dia tentunya milih makan, karena dalam makan itu ada kenikmatan. Ada kenikmatan yang tidak dimiliki ketika infus. Maka menurut pendapat ulama ini, segala bentuk suntikan, walaupun itu infus, tidak membatalkan puasa. Yang menarik, Bapak dan Ibu sekalian, kemarin ada ibu-ibu yang menanya, Ustaz, atau jamaah, ya, saya tidak tahu dia siapa, menanyakan lewat WA, Ustaz, jadi saya punya saudara itu lagi cuci darah, apakah wajib berpuasa atau boleh puasa enggak? Saya jawab, ibu atau jamaah ini, saya jawab bahwa sebaiknya orang yang sakit, apalagi sakitnya berat seperti cuci darah, gagal ginjal, tidak berpuasa, karena kalau cuci darah itu biasanya orangnya akan kehausan sekali, maka sebaiknya tidak usah puasa, diqadha kalau sembuh. Kata ibu ini, dia kuat, Ustaz. Nah, dia kuat itu maksudnya ingin masakkan diri untuk berpuasa. Nah, menurut pendapat ulama yang saya sebut tadi, infus sendiri sudah membatalkan puasa, walaupun sebagian tidak mengatakan membatalkan puasa. Tapi kalau lihat satu pendapat ini, berarti ya mendingan nggak usah puasa. Pertama, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Seandainya itu tidak membatalkan puasa, tetapi Allah kepengen bagi Anda kemudahan, jangan masakkan diri lah. Ya, karena sakit itu tidak ada kewajiban puasa, kecuali kalau sembuh diqadha. Kemudian yang kedua, menurut sebagian ulama itu tidak sah puasanya, maka sebaiknya tidak usah puasa karena terjadi perbedaan
pendapat para ulama. Itu kalau infus, termasuk di dalamnya bekam. Nah, di sini bekam ini juga terjadi perbedaan pendapat para ulama, sebagaimana perbedaan dalam infus dan donor darah. Ya. Karena bekam ini mengeluarkan darah, ya. Berdalil dengan suatu hadis, ya. Al-hajim wal mahjum, ya, fa'alin qadha. Jadi aftara al-hajim, orang yang menghijamah, membekam, dan mahjum yang dibekam itu berbuka puasanya, aftara. Ya. Tetapi tentunya para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengambil hadis secara lahirnya, yaitu orang yang membekam, yang dibekam itu membatalkan puasa. Tapi ada sebagian ulama mengatakan tidak mengakui kesahihan hadis ini, kemudian mengatakan secara akal sehat bahwa yang membatalkan puasa itu sesuatu yang masuk. Ini keluar darahnya kok membatalkan puasa. Ya. Ya, jadi keluar darah itu tidak membatalkan puasa, kata sebagian ulama. Oleh karena itu dianjurkan seandainya ingin bekam, bekamlah pada malam hari, sehingga keluar dari perbedaan pandangan ulama. Ya. Saya kira ini beberapa hal tentang pembatal-pembatal puasa yang mungkin ditulis oleh para ulama. Adapun rincian-rincian pembatalan puasa itu bisa nanti dibuka forum tanya jawab, atau kalau memang ada, kalau nggak ada, umpamanya saya berikan contoh, apakah gosok gigi itu membatalkan puasa? Ya, jawabannya tidak. Tetapi kalau odolnya masuk ke dalam tubuh itu bisa membatalkan puasa. Oleh karena itu gosok gigi sebaiknya ya pas sahur, ya, sebelum adzan atau pas setelah berbuka. Yang kedua, mencium istri. Mencium istri ya tergantung kepada orangnya. Para ulama berbeda pendapat. Ada sebagian mengatakan membatalkan puasa, ada sebagian mengatakan tidak membatalkan puasa, tergantung kepada ada syahwat atau tidak ada syahwatnya. Ya. Dan mencicipi makanan, ya selama dia tidak ditelan maka tidak membatalkan puasa, tetapi sangat rentan bisa membatalkan puasa kalau tertelan. Begitu juga berkumur-kumur. Ya, berkumur-kumur itu kalau selain puasa itu berkumur-kumurnya istinsak dan jadi masukkan berkumur-kumur, ya itu kalau selain puasa itu memang diperbanyak, tetapi kalau ketika puasa berkumur-kumurnya ketika wudhu harus sederhana banget supaya airnya tidak masuk ke dalam perut kita sehingga membatalkan puasa. Itulah di antara rincian-rincian yang sangat banyak, yang kalau diperpanjang akan banyak, tapi intinya 3 daripada pembatalan puasa ditambah beberapa hal yang saya sebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab.